ini adalah tutorial untuk memperbaiki tulang yang terkena skoliosis. Nah, ini terapinya menggunakan terapi bone setting HVLA atau yang kita kenal dengan namanya terapi kretek-ketek. Nah, sebelum diterapi, kita tuh harus diagnosa dulu. Harus mendiagnosa. Kenapa ya? Supaya tahu isinya seperti apa di dalam badannya. Nah, buat yang belum tahu, orang yang terkena skoliosis, tulangnya itu menjadi bengkok seperti huruf S atau huruf C. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, harusnya tulang belakang itu kalau dilihat dari belakang atau dari depan, itu harusnya lurus. Tapi, kalau terkena skoliosis, tubuh akan membentuk seperti huruf S atau huruf C. Nah, diagnosa yang pertama kita lakukan adalah kita harus melihat dulu ronsen atau MRI-nya. Nah, di MRI atau ronsennya apa sih yang kita cari? Nah, pertama adalah derajat skoliosisnya, tingkat keparahannya. Itu satunya adalah Cope angle. Nah, di Cope angle ini ada 3 derajat. Ringan, sedang, berat, dan ada satu lagi sebetulnya ekstrim. Nah, itu kita harus tahu nih, skoliosisnya berapa derajat. Kalau sudah sekian derajat, itu nanti penanggulangannya gimana, karena beda-beda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus lihat konkev dan konveksnya tuh di mana, gitu ya. Jadi lengkungan tuh, cekungannya dan cembungannya ada di mana. Apexnya ada di mana, puncak itu ada di mana. Nah, setelah itu, kalau ada beberapa lengkungan, cari lengkungan utamanya. Setelah itu cari lengkungan kompensasinya, karena yang kita perbaiki itu adalah yang utama dulu, karena kompensasi itu akan ngikutin lengkungan utama ketika sudah diperbaiki di lengkungan utamanya. Nah, terus kita lihat apa lagi? Kita lihat apakah ada kelainan tulang belakang yang bawaan gitu, karena ada beberapa itu yang tulang itu memang, mohon maaf ya, cacat bawaan. Ada yang bentuknya seperti wedges gitu ya, itu ada deformitas segmental, ada terusan deformitas jadi tulang itu memang benar-benar dari lahir memang sudah rusak. Itu biasanya kena suatu kelainan yang namanya adalah osteogenesis imperfecta. Nah, itu dari MRI atau dari ronsen. Yang kedua adalah dari pandangan mata, visual. Nah, minta si pasien, si klien untuk melakukan suatu gerakan yang namanya forward bending test. Kira-kira caranya seperti ini. Nah, di forward bending test, apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah rotasi. Nanti ketika orang terkena skoliosis, pasti salah satu punggung atasnya, utamanya yang kita lihat atasnya, itu ada yang melengkung. Kira-kira gambarnya itu seperti ini nih. Nah, itu artinya apa? Artinya tulang iganya sama tulang belakangnya itu sudah memutar. Nah, itu nanti juga kita harus perbaiki. Nah, setelah itu nanti kita ukur rotasinya pakai alat namanya skoliometer. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Kita diagnosa dengan perabaan. Ada nggak bagian-bagian sakit, bagian-bagian pegel, bagian yang nyeri? Kita tes satu-satu. Bagian ini sakit nggak? Ini sakit nggak? Nah, setelah 3 itu baru kita bisa identifikasi, oh skoliosisnya seperti ini, tipenya seperti ini, keparahannya seperti ini. Apakah ini masih ranah terapi ataukah sudah ranah medis gitu ya? Jadi kita harus bisa menentukan tuh. Nah, setelah itu baru diterapi kretek-ketek bone setting HVLA. Nah, buat teman-teman yang mau tahu terapi kretek-ketek untuk skoliosis, tolong komen mau. Nanti kalau komennya banyak, saya akan kasih tutorial prakteknya untuk terapi basic kelainan tulang belakang yang namanya skoliosis.